Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rumus lookup, if, might, dan lain sebagainya. Silakan simak, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel ya. Di sini ada nomor NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswanya siapa, kampus cabangnya di mana sih gitu loh ya. Angkatannya berapa ya, angkatan berapa sih dia gitu ya. Jurusan apa gitu. IPK-nya berapa. Nah, untuk IPK dia udah ada tersendirinya, jumlah SKS-nya, uang kuliahnya dan biaya keseluruhan ya. Di sini ada tabel informasi langgapannya ya. Di sini ada kode jurusan, jika X maka ekonomi ya jurusannya. Biaya per semesternya itu 13.000 per SKS. Biaya per SKS sorry ya. Biaya per SKS 13.000 ya. Untuk HK itu artinya hukum 11.000, teknik arsitektur ya 15.000, TS teknik sipil 14.500 dan SP sosial dan politik 12.000. Nah, di sini ada ketentuannya. Satu, angkatan diambil 2 karakter. Untuk angkatan ya, kita ambil angkatan dulu. Dan untuk cabang, kampus cabang, di sini kita cari kampus cabang dulu. Nah, di sini ada kampus cabang. Jumlah SKS uang kuliah menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karakter 4 sama dengan 9, maka cabang Bekasi. Oke, untuk cabang ya. Ini kita menggunakan rumus apa, teman-teman? Ada yang tahu di sini? Silakan. Tebak dalam hatinya. Ya, betul sekali. Kita menggunakan rumus lookup dan apa? Might ya tentunya. Oke, silakan simak sama dengan lookup dalam kurung. Bentar dulu. Di sini nggak ada pilihannya. Oh, ada ya ini ya, teman-teman, pada jurusannya. Dari cabang itu jika 9 maka Bekasi. Oh, nggak ada ya, teman-teman. Berarti kita hanya menggunakan rumus if di situ dan menggunakan rumus might. Oke. Sama dengan if might ya. Kita menggunakan rumus kapital aja, huruf kapital sorry. Jika di sini kita klik di sini, kita menggunakan rumus might ya. Di koma. Di sini ada angka. Jika karakter ke-4 9 maka cabang Bekasi. Oke. Di sini 1 2 3 4. Nah, di sini ya. 4 titik koma kita ambil 1. Kita kurungin. Kita gunakan sama dengan ya. Jika 9 maka Bekasi. Sorry. Bekasi. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa menggunakan tanda petik ya. Terus lagi, jika berapa lagi? Untuk mempermudah, kalian tinggal copy saja seperti ini. Copy pastekan. Oke. Kita tinggal cari di sini 8 cabang Slemba. Nah, 8 itu Slemba. Slemba ya. Slemba gini lihat tulisannya. Kita pastekan lagi 7 maka Depok. Oke, jika 7 maka Depok kayaknya. 9 8 7 berarti 6 lah ya ujungnya. Depok. Dan terakhir Fatmawati di nomor 6. Nomor 6 ini Fatmawati. Oke, nah kenapa ini bisa fails? Karena ini data ya, data ada hurufnya juga di dalamnya. Maka kita harus memberikan tanda petik di setiap hurufnya karena kita lihat di sini ada angka dan huruf. Oke, bisa dipahami di sini? Kita sambil belajar aja teman-teman.
Karena memang ketika belajar itu di dunia itu ya, di dunia kerja itu banyak yang menggunakan rumus if itu. Nah, ini udah ketemu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal cari angkatan. Angkatan diambil dari 2 karakter, di tengah nomor induk mahasiswa. Nah, di tengah. Ini ya, 1, 2, 3. Oke, di sini ada karakter ke 3 dan 4. 1, 2, 3, 8, 9. 9 ya. 89, 87, 81, 2, 3, 4. Oke. Berarti kita menggunakan rumus apa, teman-teman? Sama masih menggunakan rumus if di sini. Coba kita cek dulu supaya teman-teman ada gambaran rumus MIND itu. Ya, rumus MIND itu mencari data sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya kita klik ini, di koma, kita mau cari angka 3. Kita tulis 3 di sini. 3, berapa huruf yang akan kita ambil? Oke, misal 2. Saya enter. Nah, 89. Itu tadi ke bawah. Ya, 89, 87, 8 dan sebagainya. Oke. Nah, saya hanya akan mengambil 1 saja. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kita tambahkan rumus if karena kita mencari tahun 90-an ya. Menggunakan angkatan 2 diambil karakter nomor induk mahasiswa. Oke. Untuk ini berarti kita nggak usah menggunakan. Oke, untuk mencari tahun ini kita cukup saja karena memang hanya disuruh mengambil saja. Oke. Di sini jika nomor induk mahasiswa karakter menggunakan rumus fungsi MIND ya, betul ya. Oke, kita enter saja. Berarti angkatan 89. Nah, untuk angkatan 89 ini hanya seperti ini. Kita tidak bisa menambahkannya, teman-teman. Oke. Di sini angkatan diambil dari dengan nomor angkatan 89 ya. Enggak ada 1989 ya. Gitu. Nah, tinggal tarik saja. Kalau teman-teman pengen menambahkan, maka silakan masukkan concatenate. Tenate seperti ini. Oke, concatenate. Jadi koma, kita tambahkan berapa? 1000 ya. Atau 1900 ya, 1900 saja mungkin ya. Oke, kita tambahkan 1900 seperti ini, dan kita tambahkan dan di sini, dan seperti ini. Oke, kita hapus yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalian pengen pakai huruf ya, tahun ya, jadi tahun 1989. Jadi tadi kan hanya 89-nya ya, seperti ini. Ya, kita tambahkan. Meskipun di aturan di sini itu tidak disebutkan tambahkan concatenate atau dan sebagainya. Saya hanya memberikan tambahan saja ya, tambahan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita diambil jurusan. Di sini jurusan diambil dari satu tabel dan fungsi lookup. Nah, oke. Satu tabel ya. Jurusan diambil dari satu tabel dan dengan fungsi lookup 2 karakter dari kiri nomor induk mahasiswa. Kanan kiri ya. Ini HK, TS dan lain sebagainya. Oke, kita menggunakan katanya lookup dalam kurung. Kita klik ini. Kita tambahkan dulu mid-nya, atau tinggal kita tambahkan apa mau right, apa mau night, silakan. Di sini tidak ada keterangan ya. Ini jurusan diambil dari satu tabel dengan fungsi lookup 2 karakter dengan induk sebagainya. Udah. Di situ tidak ada keterangan tambahan rumus ya. Kita harus menambahkan rumus.
Ini tuh hanya pelukupnya saja. Tentunya kita harus menggunakan rumus mid untuk mempermudah kita bekerja. Ya, saya tahan dulu ini karena saya harus nyari. Saya tadi kan kita udah mid ya, rumus mid ya. Kita tambahkan rumus apa lagi ya? Sekarang right ya. Kita ambil right. Oke, kita ambil dulu ini. 3,2 enter. Nah, ini 5. Oh, salah ya. Kita gunakan rumus left. Nah, HK ya. Nah, kita masukkan rumus tersebut ke dalam rumus tersebut tadi sini ya. Itu. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teruskan. Lookup flap titik koma, kita blok data ini. Titik koma, kita ambil apa di sini? Jurusan, kita tulis, kita ketik 2 di sini. Kenapa 2? Karena 2 ini namanya kolom ya, kolom kedua, kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga biaya per SKS. Dikarenakan jurusan adanya kolom 2, maka kita tulis 2 di sini. Titik koma, nah di sini ada true dan false. Silakan kalian pilih salah satunya atau kalian mau pakai 0 saja nggak apa-apa. Langsung seperti ini. Biasanya saya menggunakan 0, lebih simple itu teman-teman. Nah, jangan lupa kunci agar enggak kemana-mana datanya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, udah teman-teman. Nah, sekarang kita mencari jumlah SKS. Jumlah SKS-nya ini berapa sih jumlah SKS-nya gitu ya. Kita tinggal copy paste saja di sini. Kita pindahkan di sini seperti ini. Ganti angka 2-nya jadi angka 3. No. Jumlah SKS jumlah SKS. Kita cari dulu deh keterangannya jumlah SKS. Biaya seluruh jumlah SKS, biaya seluruh jumlah SKS. Jika angkatan 87 maka kuliah, ini dia ya teman-teman. Jika IPK jumlah SKS 6. Oke. Nah, di sini ada keterangan jika IPK kurang dari 2 maka jumlah SKS 16. Oke, berarti ini salah ya teman-teman. Oke, kita hapus saja. Jika tadi apa? Jika IPK-nya 2 kurang dari 2 maka jumlah SKS-nya 16. Nah, di sini kita menggunakan if teman-teman. Oke, sama dengan if seperti itu. Jika artinya if itu ya. Kita klikkan ini sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Biasanya angka awalnya dulu nih yang gede dulu ya. Atau mau yang kecil dulu nggak apa-apa gitu. Ya, lebih dari dulu dah ya. Jika ini lebih dari sama dengan mantap. Sama dengan maka apa? Jika ini lebih dari sama dengan 3 ya misal, maka berapa? Maka jumlah SKS-nya tadi kita ambil tertinggi dulu. 24. Nah, titik koma ya. Jika lainnya kita strip aja deh dulu. Strip ya. Strip. 24 ini lebih. Kalau kita tarik ke bawah, ini baru satu if-nya ya. Nah, kita tambahkan teman-teman. Nah, jika ini udah kelar, bukan kelar ya. Nah, kita hapus kembali nih. Kita edit lagi yang atasnya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja. Oke, copy paste. Seperti ini. Nah, ini dari 3,24 ya, dari 3 2,5 ya, 2 2. Nah, di sini 3 jika si IPK-nya itu lebih dari 3 maka 24 SKS ya.
Jika si IPK-nya 2,5 maka SKS-nya 22. Jika SKS-nya kurang dari 2 maka 16 SKS. Nah, maksudnya kurang dari 2 itu 2 juga termasuk 16, teman-teman. Ya, itu. Nah, jika lebih dari 2 maka 20. Oke, enter. 24 benar ya, teman-teman. Kita tarik ke bawah seperti ini. 16. Oh iya, 16. Oh iya, 16 itu 2. Nah, di sini jika 2 maka 16. Jika 19 juga 16 juga karena memang di sini kan keterangannya kurang dari 2 maka 16 ya, lebih dari 2 juga. Lebih dari 2 maka 20-an ini masih masih cuma 20 gitu ya. Masih cuma 2 maka 16. Oke. Nah, sekarang mau cari uang kuliah. Gimana sih cari uang kuliahnya gitu kan? Oke. Di sini ada nggak sih datanya apa? Misalnya jika angkatan 87 uang kuliah 500. Nah, kita harus menambahkan bukan 87, 1987 gitu kan. Oke. Kita bisa menggunakan dari sini ya, dari kode ini kita juga bisa gunakan dari sini, teman-teman. Tuh ya. Atau kalau kalian pusing pengen di sini aja gitu ya, kita coba pakai dua-duanya, teman-teman. Kita coba rumus if dan might. Nah, untuk mempersingkat waktu saya hapus juga. Saya copy paste aja dari sini ya, satu aja lah. Yang banyak-banyak buat contoh. Nah, di sini sama dengan jika it might ya. Karena 89 itu ada 1, 2, 3, ada 3, maka kita tulis 3 di sini. Oke, 3 titiknya 2 ya. Kita ambil 2 angka ya. Jika 87 apa tadi? Jika 87 500.000. 87 500.000. 500.000. Nah, jika kita copy paste lagi, jadi koma paste kan. Jika berapa tadi? 87, 88, 89. Oke. 87, 88. Kita pastikan lagi biar cepat. 89. Nah, di sini 600.000. 600.000, ini 60.000. Nah, ini 600.000 dan terakhir 700.000. Nah, di sini teman-teman nggak usah ngasih titik, teman-teman. Misal di sini teman-teman mau ngasih titik tanda supaya jadi 500.000. Nah, di sini salah, teman-teman. Nggak usah. Nah, kita enter saja. Enter langsung seperti ini. Nah, fails ya. Kenapa ini bisa fails? Kita cek dulu deh mid-nya. C3. Kita cek dulu rumus awalnya. Takutnya ada yang salah. Iya, benar teman-teman. Di sini salah. 3, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Itu 2, 3. 3. 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. 3 betul. 2, kita ambil 2 di sana. Oh iya, if-nya buang dulu karena kita hanya ingin mengecek dulu. 89. Oh iya teman-teman, enggak. Jika if might 89, kita cek dulu.
double ya. 87, 88, 87. Oh iya. Nggak salah teman-teman. Hanya ini tadi 87-nya harusnya 87, 88, 89. Nah baru sekarang kita nggak usah pusing lagi tentang rumus tadi. Nah kita hapus saja ini. Kita kasih titik di sini di format ini. Jangan dikasih titik di apa namanya di tadi ya. Kok nggak bisa titikin ya? Kita cek lagi di sini. Oh. Nah untuk angka kita nggak usah pakai apa namanya? Pakai tanda petik. Kecuali seperti ini ada hurufnya, ada angkanya, maka kita menggunakan tanda petik. Ini supaya apa? Agar atau supaya menjadi sistem kembali. Kita gampang, kita enak menggunakan sistem di Excel. Nah, ini kan udah benar kan tanpa titik ya, tanpa titik karena tanpa tanda petik. Itu tinggal tarik aja di ini. Nah, kan otomatis ya. Nah, sekarang kita cari biaya keseluruhan. Nah, sini ada keterangan biaya keseluruhan jumlah SKS dikalikan dengan biaya per SKS. Jumlah SKS-nya berapa? Nah, dikalikan dengan biaya per SKS. Biaya per SKS. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan rumus kembali ya. Di sini berarti kita menggunakan rumus lookup. Tadi ada yang pakai rumus lookup nggak di sini? Agar apa? Agar kita mudah mengerjakannya. Nah, kita tinggal copy paste aja yang ini. Ini adalah soal ya teman-teman. Soal ujian masuk kerja biasanya. Nah, kita tinggal ganti dengan angka 3 di sini. Oh, nah ke sana. Ganti dengan angka 3. Seperti ini kita enter dulu. Nah, ini kan 11.000 ya. Nah, maka kita kalikan 11.000 tadi dikali apa? Jumlah SKS dengan biaya per SKS. Nah, kita cari dulu jumlah SKS-nya dikali jumlah SKS ya. Harga ini dikali jumlah SKS dan dengan biaya per SKS diambil dari tabel dan uang kuliah ditambah uang kuliah. Oke. Kali ya dikali dalam Excel tanda kali itu bintang ya. Bintangnya seperti ini teman-teman. Nah, dikali berapa tadi jumlah SKS-nya. Nah, ditambah uang kuliahnya. Uang kuliahnya berapa? 700.000 yang awal nih. Oke, enter. Nah, total bayarnya 964.000. Ada yang 1 jutaan loh. Teknik arsitek karena dia mahal di sini. Harganya 12.000. Wih, gede juga ya. Benar nggak sih 700.000? Oh sorry, apa tadi? Benar nggak sih ini 12.000 dikali 22? Kita cek dulu 22 dikali 12.000. 12.000 ya. Kita tambah uang kuliahnya. Oh, kok gini sih? Oh, ini sosial ya. Nah, di sini 14.000. Oke, kita salah ininya, salah penaruhan. Nah, kita enter 1.019.000. Kok 1.019.000? Ini 1.030.000. Oke, kita cek yang atas deh. Sama dengan di jumlah SKS di jurusan hukum 11.000. Oke, 11 dikali berapa? Dikali 24 ditambah 700.000. 964.000. Benar teman-teman. Nah, takutnya ada yang salah gitu kan. Oke teman-teman, itu aja dari saya tentang mengisi soal ya. Jika teman-teman ingin mempersiapkan diri untuk kerja, silahkan simak di video-video saya. Di sini saya udah aplikasikan video-video ini untuk tingkat siap bersaing di dunia kerja, tentunya di dalam Excel, Microsoft Office tentunya. Oke, terima kasih yang
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat buat kita semua. Assalamualaikum.